Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dan rekan saya Mbak Leni Sukmawati. Kami dari kelompok 3 Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, kami akan memaparkan materi yang berjudul pasar dan pemasaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pada tujuan perusahaan dalam pemasaran. Tujuan perusahaan memproduksi atau memasarkan suatu produk, baik perusahaan dagang ataupun jasa, selalu berpatokan kepada apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan dalam memasarkan produknya ini dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Penentuan sasaran perusahaan dalam memasarkan produknya sangat penting untuk diketahui sehingga dapat disusun target yang akan dicapai melalui berbagai strategi pemasaran yang akan diterapkan nantinya. Jika tujuan perusahaan sudah kita ketahui, maka dapatlah kita susun strategi pemasaran yang akan kita jalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini pun dapat bersifat jangka pendek, menengah, maupun untuk jangka panjang sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selanjutnya, secara khusus dalam aspek pasar dan pemasaran, bahwa tujuan perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Untuk yang pertama, yaitu meningkatkan penjualan laba, yang artinya tujuan perusahaan dalam hal ini bagaimana caranya memperbesar omset penjualan dari waktu ke waktu. Dengan meningkatnya omset penjualan, maka diharapkan keuntungan atau laba juga dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu untuk menguasai pasar. Untuk perusahaan jenis ini, jelas tujuannya bagaimana cara menguasai pasar yang ada dengan cara memperbesar market share-nya untuk wilayah tertentu. Peningkatan market share dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara mencari atau menciptakan peluang baru atau merebut market share pesaing yang ada. Yang ketiga, yaitu untuk mengurangi saingan. Tujuan perusahaan model ini adalah dengan cara menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama, tetapi dengan harga yang lebih rendah dari produk utamanya. Tujuannya adalah untuk mengurangi saingan, antisipasi terhadap kemungkinan pesaing yang baru yang akan masuk ke dalam industri tersebut. Yang keempat, yaitu untuk menaikkan prestis produk tertentu di pasaran. Dalam hal produk tertentu, terutama untuk produk berkelas tinggi, tujuan perusahaan memasarkan adalah untuk meningkatkan prestis produk di depan pelanggannya dengan cara promosi atau cara lainnya. Cara lainnya juga dilakukan dengan meningkatkan mutu selera yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang kelima, yaitu untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuannya ini biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang biasanya terbatas, misalnya permintaan pemerintah atau lembaga tertentu. Adapun tujuan kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa secara umum sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain, memudahkan dan merangsang konsumsi. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup atau kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga pokok barang, mutu lingkungan fisik, dan mutu lingkungan kultur. Yang kelima, meningkatkan penjualan barang dan jasa. Yang keenam, ingin menguasai pasar dan menghadapi pesaing. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan akan suatu produk maupun jasa. Yang kedelapan, memenuhi keinginan para pelanggan akan suatu produk atau jasa. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu pada pengertian pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan kata lain, setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran, dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar.
Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Pengertian lain yang lebih luas tentang pasar adalah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Dari pengertian ini mengandung arti bahwa pasar merupakan kumpulan atau himpunan dari pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa adalah yang pertama, ada harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap, yang ketiga yaitu teknologi, yang keempat harga input atau ongkos produksi, yang kelima tujuan perusahaan, dan yang keenam faktor khusus. Selanjutnya, dalam praktiknya terdapat berbagai struktur pasar yang ada. Salah satu cara untuk mengenal struktur pasar adalah dengan melihat jumlah perusahaan yang ada di dalam industri yang menawarkan suatu barang dan jasa. Adapun jenis struktur pasar yang dapat dikelompokkan ke dalam yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli, sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga barang. Produk yang dihasilkan produsen relatif sama atau homogen, sehingga suatu produsen merupakan pelengkap sempurna bagi hasil produksi produsen lain. Yang kedua yaitu pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Produk yang dihasilkan berbeda corak sehingga secara fisik mudah dibedakan antara produsen suatu perusahaan dan perusahaan lain. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan dan mempengaruhi tingkat harga, sehingga untuk memperoleh penjualan yang tinggi memerlukan promosi yang sangat besar. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli adalah sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standaran, barang berbeda corak. Hambatan untuk industri sedikit sulit. Hal ini disebabkan modal yang diperlukan relatif besar, peran iklan sangat dominan untuk meningkatkan penjualan. Dan yang keempat adalah pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Sulit sekali masuk ke dalam industri ini karena berbagai hambatan seperti terdapat skala ekonomi dan penguasaan bahan mentah yang strategis oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pengertian pemasaran. Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tentu saja didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan pasar. Akan sangat berbahaya jika penciptaan produk tidak didasarkan kepada keinginan dan kebutuhan konsumen. Konsumen yang menginginkan dan membutuhkan produk adalah individu atau kelompok tertentu. Untuk yang selanjutnya, dalam prakteknya kelompok pasar terdiri dari yang pertama yaitu pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pasar industrial, adalah di mana pihak-pihak yang membeli barang dan jasa digunakan kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan. Yang ketiga yaitu pasar reseller, adalah suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu pasar pemerintah, adalah yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Leni. Waktu sudah tepat, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pada poin selanjutnya, membahas mengenai fungsi-fungsi pemasaran. Berbagai jenis kegiatan dan proses yang diperlukan di dalam pemasaran, hal itu disebut fungsi-fungsi pemasaran. Fungsi-fungsi pemasaran ini dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, fungsi pertukaran.
Fungsi pemasaran jenis pertukaran ini meliputi pembelian dan penjualan. Pembelian yang dimaksud adalah proses atau kegiatan yang mendorong untuk mencari penjual. Kegiatan ini merupakan timbal balik dari penjualan. Oleh karena itu, perlu dimengerti proses atau kegiatan apa yang mengakibatkan atau mendorong untuk melakukan pembelian. Dan penjualan atau selling merupakan lawan dari pembelian. Pembelian tidak akan terjadi tanpa penjualan di dalam pembelian, dan penjualan itu terjadi saling mendekati, melakukan tawar-menawar, berunding, membentuk harga, dan penyerahan kepemilikan. Untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi penyediaan fisik. Fungsi pemasaran jenis penyediaan fisik ini meliputi transportasi, pergudangan, atau storage. Pengertian transportasi adalah kegiatan atau proses pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Proses ini menciptakan kegunaan tempat. Dalam kegiatan dan proses pemindahan ini dipersoalkan bagaimana caranya, apakah menggunakan mobil, pesawat, truk, kontainer, kereta api, kapal laut, atau lain sebagainya. Bagaimana cara-cara memuat dan membongkarnya, dibungkus atau tidak, dan sebagainya. Untuk pergudangan, menciptakan kegunaan waktu dan dapat terjadi dimanapun juga sepanjang arus antara produsen dan konsumen. Jadi dapat dilakukan oleh perantara, konsumen sendiri, dan lainnya. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Fungsi pemasaran jenis fasilitas ini meliputi standarisasi, yaitu jika barang-barang atau jasa-jasa berpindah tempat, berpindah waktu, atau berpindah pemilik, umumnya diperlukan ketentuan-ketentuan tertentu. Standarisasi merupakan penentuan standar produk, pemeriksaan produk untuk menentukan termasuk standar yang mana, dan menjeniskan barang ke dalam kelompok standar yang telah ditentukan. Kemudian meliputi pembelanjaan. Di dalam kegiatan pembelian, transportasi, pergudangan, standarisasi, dan sebagainya, diperlukan uang atau dana untuk pembiayaan. Kegiatan daripada penyediaan dana yang diperlukan oleh produsen, perantara, maupun konsumen sendiri untuk kepentingan proses pemasaran disebut fungsi keuangan. Untuk yang selanjutnya, meliputi penanggungan risiko. Di dalam kegiatan atau proses pemasaran, terdapat banyak risiko seperti risiko hilang, risiko lepas kepemilikan, lepas pengawasan, turun harga, rusak, terbakar, dan lain sebagainya. Agar risiko itu dapat dihindarkan atau diperkecil, maka terjadilah pengambilan risiko yang dilakukan oleh lembaga atau orang-orang tertentu, misalnya perusahaan perasuransian. Dan yang terakhir, meliputi penerangan pasar. Penerangan pasar adalah fungsi pemasaran yang sangat luas, karena fungsi ini memberikan keterangan tentang situasi dagang pada umumnya. Keterangan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi manajemen pemasaran dan kegiatan-kegiatan lainnya mengenai spesialisasi di dalam bidang perekonomian, termasuk di dalam fungsi penerangan pasar yaitu pengumpulan data, menafsirkan, dan mengambil konklusinya. Selanjutnya, pada poin C ini, membahas mengenai segmentasi pasar, pasar sasaran, dan juga posisi pasar. Agar investasi atau bisnis yang akan dilakukan dapat berhasil dengan baik, maka sebelumnya perlu melakukan strategi bersaing yang tepat. Untuk strategi persaingan ini adalah dengan menentukan segmentasi pasar atau segmentation, menetapkan pasar sasaran atau targeting, dan menentukan posisi pasar atau positioning, atau sering disebut juga dengan STP. Membahas mengenai market segmentation,
Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda. Segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat di dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, di setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari beberapa variabel yang harus diperhatikan. Tujuannya adalah agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Variabel untuk melakukan segmentasi pasar terdiri dari segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industrial. Menurut Philip Kotler, variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen adalah yang pertama, mengenai segmentasi berdasarkan geografis, yang terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografis, yang terdiri dari umur, jenis, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografis yang terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, karakteristik, kepribadian. Dan yang keempat, berdasarkan yang terdiri dari pengetahuan, sikap, kegunaan, dan tanggal terhadap suatu produk. Menetapkan pasar sasaran atau market targeting. Setelah segmentasi pasar selesai dilakukan, maka terdapat beberapa segmen yang layak untuk digarap karena dianggap paling potensial. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi kemudian memilih satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi kegiatan evaluasi segmen pasar, ukuran dan pertumbuhan segmen, struktural segmen, dan sasaran dan sumber daya perusahaan. Kemudian juga meliputi memilih segmen, yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang perusahaan, menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani, seperti pemasaran serba sama, yang melayani semua pasar dan tawaran pasar, dalam arti tidak ada perbedaan. Mencari apa yang sama dalam kebutuhan konsumen, biasanya produk seperti yang bisa ditunjukkan untuk semua orang. Keuntungannya adalah dapat lebih menghemat biaya. Kemudian, pemasaran serba aneka, yaitu merancang tawaran untuk semua pendapatan, tujuan atau beda desain untuk industri mobil. Untuk pasar ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, pemasaran terpadu yang terkhusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. Yang selanjutnya adalah menetapkan posisi pasar atau market positioning. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kegiatan ini dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Tujuan penetapan posisi pasar atau market positioning adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Sebagai contoh, mobil Mercedes diposisikan sebagai mobil mewah, mobil Kijang dan mobil Suzuki Cherry diposisikan sebagai mobil angkutan. Adapun strategi penentuan posisi pasar yang terdiri dari yang pertama, atas dasar harga murah atau mahal. Yang kedua, kesempatan penggunaan, yaitu sebagai minuman energi atau turun panas. Yang ketiga, menurut kelas pengguna, sebagai contoh, sampo bagi orang dewasa atau untuk anak-anak. Yang keempat, langsung menghadapi pesaing, sebagai contoh, kami nomor 1. Yang kelima, kelas produk, yaitu sebagai sabun kecantik.
Pada poin yang terakhir ini akan membahas mengenai strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Setelah strategi bersaing dan unsur segmentasi, target dan posisi pasar atau STP, maka selanjutnya perlu diselaraskan dengan kegiatan pemasaran lainnya. Seperti strategi bauran pemasaran atau marketing mix strategi, adapun strategi bauran pemasaran tersebut adalah strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, dan yang terakhir strategi promosi. Pada strategi yang pertama, yaitu strategi produk, pihak perusahaan dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayaninya, agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Produk dapat berupa barang atau meja, kursi, rumah, mobil, dan lainnya, dan jasa atau benda tidak berwujud seperti jasa dokter, jasa perbankan, jasa perhotelan, salon, dan lain sebagainya. Di dalam strategi produk ini, yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk, yaitu dengan penentuan logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, dan keputusan label. Untuk strategi yang kedua, yaitu strategi harga. Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Harga adalah sejumlah uang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku. Salah dalam menentukan harga akan berakibat pada tidak lakunya produk tersebut di pasar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menetapkan harga yang tepat terhadap suatu produk adalah dengan menentukan tujuan penetapan harga, memperkirakan permintaan, biaya, dan laba, memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga pasar, dan yang terakhir dengan menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Pada strategi yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Kegiatan pemasaran yang ketiga ini adalah penentuan lokasi dan distribusi, baik untuk kantor cabang, kantor pusat, pabrik, atau gudang. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Demikian pula, sarana dan prasarana harus memberikan rasa yang nyaman dan aman kepada seluruh konsumennya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan. Itu yang pertama dengan mempertimbangkan dekat dengan kawasan industri, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, dan juga dekat dengan pusat pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi strategi distribusi antara lain yaitu salah satunya pertimbangan pembeli atau faktor pasar, kemudian juga karakteristik produk, faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Strategi yang terakhir yaitu strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, baik produk, distribusi. Dalam kegiatan ini, setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa promosi, diharapkan bahwa pelanggan dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Salah satu menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Paling tidak, ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan dalam
mempromosikan baik produk maupun jasanya. Keempat macam sarana promosi ini dapat digunakan antara lain periklanan, promosi jualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Kesimpulan dari materi presentasi yang kami sampaikan yaitu pasar ialah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk. Sedangkan pemasaran ialah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Adapun tujuan perusahaan dalam pemasaran ialah untuk meningkatkan penjualan dan laba, untuk menguasai pasar, untuk mengurangi saingan, untuk menaikkan prestis produk tertentu di pasaran, dan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.